hatinya dan wilayah sekitarnya
dan akan terus meneranginya di kuburnya hingga yaumul qiyamah bersama pemimpin orang-orang yang dilimpahi cahaya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri hadirat yang dimuliakan Allah, tunduk dan taatlah seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak diciptakan untuk kekal dan abadi. Sedangkan kita yang sudah disiapkan oleh Allah, surga sudah dibangun dengan megahnya, dengan indahnya dan akan kekal abadi. Alhamdulillah, neraka pun sudah dibuat dengan sangat mengerikannya. Ini semua sudah ada di masa saat sekarang ini. Tinggal kita yang akan masuk ke dalam salah satunya. Semoga kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyentuh api neraka dan disentuh api neraka. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam di dalam hari-hari bulan Safar yang dimuliakan Allah, bahwa banyak hal yang mulia yang terjadi. Namun saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena kita akan sedikit mensyarahkan hadis ini lalu membaca kitab Risalah Jami'ah, disyarahkan sebagaimana perintah guru mulia kita Al-Musnid Al-Alhamdulillah Habib Maulid Habib. Namun sekilas saja tentang bulan Safar, jangan sampai seseorang menunda suatu hal, niat baik, perbuatan baik, misalnya pernikahan atau mau berdagang atau mau buka toko dan lainnya. Bulan Safar jangan, katanya ini bulan sial. Nggak ada bulan sial. Yang ada adalah bulan Safar. Sebagai riwayat mengatakan di bulan Safar itu turunnya ketentuan musibah bagi umat ini untuk setahun. Dari riwayat demikian. Namun hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bulan Safar tidak ternafikan atau terhilangkan dari limpahan rahmatnya Allah dan bulan yang mulia. Karena di bulan Safar inilah terjadi peperangan yang pertama, yaitu di tahun pertama Hijriah, disebut Ghazwatul Waddan atau Ghazwatul Aqwa, di mana Rasul bersama 50, riwayat lain 40 di dalam Sirah Indonesia dari kaum Muhajirin, tidak satu pun Ansar yang ikut, untuk menghadapi Quraisy yang sudah bersatu dengan beberapa kabilah sekitar Madinah untuk menyerang Madinah. Mereka berjumlah sangat banyak, namun terhalangi oleh air seperti sungai. Ya, maka saling berhadapan, terhalang oleh air. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 50 orang saja. Maka mulailah orang-orang Quraisy karena terhalang air melempar dengan ratusan panah kepada kaum muslimin Muhajirin pimpinan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ratusan panah terlempar, maka mulailah orang muslim sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang pun pakai adab. Tidak boleh menyerang sebelum orangnya menyerang lawan musuhnya. Kalau musuhnya belum menyerang, tidak boleh bergerak menyerang. Sudah musuhnya melempari dengan panah yang sangat banyak, karena jumlahnya sangat banyak, maka maju satu orang, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu warda, ia melepas satu panahnya ke arah orang Quraisy. Orang Quraisy mundur semua dan mereka pun terpecah belah, kabur ketakutan. Satu panah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu warda. Karena panah itu bukan panah yang hanya terbuat dari besi biasa, tapi panah itu diikuti
hancur leburkan keberanian ribuan musuhnya yang berada di sebelah. Satu panah terlempar, mereka mundur semua, takut kena. Kenapa? Biasanya muslimin yang melawan. Kali ini muslimin melawan, takut mereka, dan mereka bergentar terkena panah, mundur, akhirnya pulang. Tidak terjadi pertumpahan darah dan tidak terjadi peperangan. Rasulullah SAW menang begitu saja dengan hanya lemparan satu panah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Panah yang dilemparkan dengan ketakwaan, dengan hati dan jiwa yang penuh dengan iman dan keikhlasan. Hal ini terjadi di bulan Safar tahun pertama Hijriah. Lalu di tahun kedua Hijriah, bulan Safar, ada peristiwa yang sangat indah, yaitu pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah Zahra Batul radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Di dalam riwayat Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan kejadiannya berikhtilaf ulama, namun yang terkuat adalah pernikahan mereka di bulan Safar. Guru mulia kita juga mau nikahkan putrinya beberapa hari mendatang juga di bulan Safar. Jadi yang sampai kita ada nikah pada bulan Safar. Lalu tunggu dulu, bulan Safar ini bulan sial. Astagfirullahaladzim. Hadirin hadirat, kalau bulan sial Rasul tidak nikahkan putrinya di bulan sial. Rasul nikahkan putrinya di bulan Safar. Berarti bulan Safar bulan mulia dan tidak ada kekurangan padanya dari rahmatnya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu juga di bulan Safar terjadilah Fatah Khaybar, yaitu jebolnya benteng Khaybar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang peperangan Khaybar sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, mana mereka mempunyai benteng-benteng yang banyak, tinggal sisa satu benteng saja yang tidak bisa ditembus oleh pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq pimpinan diberikan kepemimpinan, tidak bisa tembus juga. Demikian Sayyidina Umar akhirnya diberikan kepada Sayyidina Ali secara ringkas saja. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu kejadian di bulan Muharram sampai masuk bulan Safar tahun 7 Hijriah. Itulah kejadian Fatah Khaybar di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kejadiannya di bulan Safar. Dan di bulan Safar 7 Hijriah itu pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia pun terus mengikuti Rasul, tidak pernah berpisah dengan Rasul hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian sejelas tentang bulan Safar. Selanjutnya mengenai hadis yang kita baca ini adalah hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sering mengadakan perjalanan. Di dalam riwayat ini bahwa di dalam perjalanannya beliau akan buang air kecil, dan di saat itu Mughirah ja'ala yasukul ma'alih bahwa ia terletak dan dia tidak akhir hadis. Di dalam riwayat Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, suatu waktu Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan juga bersama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau tidak salah, atau bersama Sayyidina Zaid bin Harith bin Harith, salah satu dari dua. Saat itu berkatalah Rasulullah SAW tidak mau buang air kecuali di tempat yang tertutup. Tapi karena tempat itu merupakan padang yang luas, tidak ada pepohonan yang dekat dan tidak ada pula bebatuan yang dekat dan besar, maka Rasul memerintahkan kepada sahabatnya, yaitu Anas bin Malik atau Zaid bin Harithah, salah satu dari mereka, datangi semua pohon yang kalian lihat dan semua batu besar yang kalian lihat, katakan
kali kau dipanggil oleh Rasulullah, maka bergeraklah seluruh batu-batu besar yang didatangi oleh Anas bin Malik. Ucapkan kau dipanggil Rasulullah, dia datang membelah tanah. Pohon didatangi, kau dipanggil oleh Rasulullah, maka pohon pun datang membelah tanah, mengeluarkan akarnya dan bergerak menyeret akarnya menuju kepada Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW tertutup dengan batu-batu dan pepohonan. Lalu Rasulullah SAW melakukan buang airnya. Dan hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat ini Sayyidina Mughirah radhiyallahu anhu wa arda menjelaskan juga tentang furudul wudu, hal yang fard di dalam arkan wudu, hal yang rukunnya wudu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rukunnya, yang sunnahnya disebut ya. Yang wajibnya itu yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam pun membasahi wajahnya, lalu kedua tangannya, lalu membasuh seluruh rambutnya, lalu mengusap kedua sepatunya. Ini hadis, karena memang kita membaca hadis setiap minggu. Hadis ini penjelasannya akan kita perjelas nanti di saat kita membaca kitab Risalah Jami'ah, jika sudah sampai ke babul wudu, karena penjelasannya panjang lebar masalah kufain ini. Masalah kufain ini cukup mengusap sepatu tanpa perlu harus membukanya untuk berwudu. Tapi ada syarat-syaratnya, nanti kita akan bahas dengan panjang lebar. Dan hal ini belum termasuk dengan rukun wudu lainnya, yaitu niat dan tertib, atau berniat merupakan hal yang wajib, yang rukun dalam wudu. Lalu tertib itu dilakukan dengan berurutan. Ya. Kenapa datang Imam Syafi'i mengada-ngada bikin fardu wudu, rukun wudu sendiri, wudu sendiri dengan niat? Maka ketahuilah, kalau kita tidak niat wudu, baru kita cuma niat cuci muka aja, cuci tangan, cuci kaki, terus sholat, berarti bukan wudu. Kalau wudu kan niat, saya mau sholat, mau baca Quran atau mau mensucikan diri, berwudu, berarti niat. Inamul amal niat. Kalau tidak ada niatnya, tidak ada pahalanya. Kalau seandainya tidak ada niatnya, kita puasa dari mulai terbenamnya matahari sampai terbit, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita cuma nahan lapar dan haus doang, niat juga. Ya tidak dapat pahala puasa, karena tidak niat. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, segala sesuatu itu dalam kebaikan pahala mestilah didahului dengan niat. Dan juga tertib itu dulu, dan nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya kita membaca kitab Risalah Jami'ah. Di sini kita belum menembus ke dalamnya, masih di bagian awalnya, ya, daripada kalimat yang paling menjelaskan tentang sejarah dan sanad kita, sanad perguruan kita pada Imam Muhammad bin Zain al-Habsyi, dan juga sanad perguruan beliau yang bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita sudah baca pada sejarahnya, kita baru mau mulai masuk kepada babnya. Kalimat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkata al-mu'allif al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, salah seorang murid dari Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, yang berkata bahwa salah seorang muridku yang sampai derajatnya dalam ilmu syariah seperti Imam Syafi'i adalah Ahmad bin Zain al-Habsyi, suatu risalah jamiah. Saya dulu waktu dari Mahkamah belajar dengan guru yang pertama kita kami baca ini Risalah Jami'ah. Kita sudah baca kalimat pertama yang diucapkan oleh al-mu'allif, Bismillahirrahmanirrahim.
kita kenali dulu makna Bismillahirrahmanirrahim yang mesti kita ketahui secara ringkas saja. Ba atau huruf ba di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 3 makna, yaitu makna halaf, sumpah, atau ma'iyah, kebersamaan, atau ziyadah, atau tambahan saja. Kalau dia bermakna sumpah, berarti bahasa terjemahnya demi nama Allah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bisa juga bermaksud ma'iyah, kebersamaan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga bisa bermakna ziyadah, yang artinya cuma tambahan saja. Yang dimaksud adalah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kalimat ba-nya. Lalu kalimat isim ma'khudatun minas samu, yaitu berasal dari kalimat tinggi, yaitu nama, ya. Bismillah, kita jelaskan saja. Bismillah, kalimat yang ketiganya adalah Allah, yang perlu kita ketahui. Allah di dalam tafsir Imam Ibn Abbas dikatakan ma'khudatun min alillah alladzina yaghlaquna wa yata'allaquna ilaihi nas, bahwa kalimat Allah berasal dari kalimat al-ilah, tapi dipadukan menjadi Allah. Artinya al-ilah yaitu alladzina yaghlaqun wa yata'allaqun ilaihi nas, yaitu tempat orang mengadu dan mencari perlindungan daripada kesulitan dan musibah. Maka kalimat Allah itu sudah merupakan gerbang penolong bagi seluruh hambanya. Jadi kalau kita mau memaknai kalimat Allah itu maknanya apa, secara ringkas maknanya kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Maha Penolong dan Sang Maha memberikan bantuan yang sangat diharapkan saat kesulitan. Allah. Jika kita renungkan kalimat ini saja sudah sedemikian indah. Ternyata kalimatmu itu wahai Allah adalah gerbang harapan bagi seluruh hamba. Makna kalimat Allah itu adalah gerbang harapan. Alladzina yaghlaquna wa yata'allaquna ilaihi nas. Orang yang berlindung padanya dan berharap padanya diberi pertolongan. Wahai gerbang harapan, yang dijelaskan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, kalimat Allah adalah Ismul A'zam, karena kalimat ini berpadu seluruh kalimat Allah pada nama ini Allah. Dan dijelaskan dalam Sahih Muslim, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, wa la taqumu as-sa'ah ala rajulin yaqulu Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang menyebut dan memanggil nama Allah, dan tidak akan menimpa seseorang hari kiamat, tidak akan datang menimpa seseorang ia menyebut nama Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta memberikan nama panggilan untuk zatnya adalah gerbang harapan. Ia berikan kepada hamba-hambanya untuk memanggil dirinya, memanggil zatnya, bukan wahai Sang Maharaja, ada ya manggil mulu wahai Maharaja dan segala, tapi yang paling banyak adalah Allah, gerbang harapan. Gerbang harapan berarti harapan yang terbesar layak bagi hambanya adalah kepada Allah.
mengetahui segala apa yang diinginkan hambanya dan apa yang akan menimpa hambanya jika harapannya diberikan. Ada hamba yang jika diberikan harapannya maka akan terjadi musibah tanpa ia ketahui. Ada hamba menginginkan sesuatu seperti tanya anak kecil, bocah, bayi, tidak tahu bara api itu panas. Lihat dia mau mempermainkannya, mau menyentuhnya, tentunya dilarang, tidak diberi bara apinya, dijauhkan darinya. Kenapa? Terbakar kalau dia terkena bara api. Atau ada yang sedang luka, misalnya anaknya masih bocah sedang luka, lihat bocah-bocah lain sedang tamasya bareng-bareng, mau berenang, mau ikut berenang ditahan sama ayahnya, kamu nggak boleh berenang, luka, nanti infeksi barang lain. Orang lain boleh berenang, kok saya enggak? Nah, hal itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Jalal. Namun yang putus harapan, ya percuma kalau itu saya berharap kepada Allah. Allah akan berikan bagimu yang terbaik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian menyukai sesuatu, barangkali kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Barangkali kalian menyukai sesuatu, tapi hal itu buruk bagi kalian. Allah Maha Tahu, kalian tidak mengetahui. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Maha memilihkan bagi kita yang terbaik. Kita tidak tahu makanan yang kita sukai barangkali racun. Kita ingin makan, tiba-tiba tertendang oleh kaki kita meja yang tempat kita makan tumpah. Kita bilang astagfirullah, saya ini makanan yang paling saya sukai, saya ingin makan. Padahal Allah Maha Tahu di dalam makanan itu ada racun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak sekali hal-hal seperti ini terjadi. Dan banyak juga hal yang tidak kita inginkan ternyata baik bagi kita. Di antaranya obat. Kok kita bisa pasrah ya sama dokter, tapi kok nggak bisa pasrah sama Allah? Sama dokter kita pasrah. Mau disakiti, mau ditusuk dengan jarum, mau diisi obat yang katanya obat ini tapi nanti akan bawa efek samping ke tubuh yang lain. Kok kita pasrah? Mau dipasang oksigen, mau direbahkan, mau dirontgen, mau di ini, mau di itu, pasrah kita kepada dokter. Kenapa? Percaya penuh, dia ahli. Bagaimana dengan Allah? Kalimat Bismillah, dengan nama Allah atau demi nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim secara ringkas. Ar-Rahman adalah Maha pelimpah rahmat dan kasih sayang kepada seluruh makhluknya, seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang diberikan hanya untuk orang yang beriman saja. Kalau Ar-Rahman untuk semua, yang tidak beriman, yang jahat, yang fajir, fasik, semuanya dikasih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan di muka bumi itu dari kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahim, kenikmatan dari Allah khusus untuk orang-orang yang beriman, kebanyakan diterimanya di akhirat, walaupun di bumi juga bagian kenikmatan khusyuk, kenikmatan mustajab doa, kenikmatan diringankan dari musibah, banyak kenikmatan Ar-Rahim dari kalimat Ar-Rahman. Maka kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim adalah memadukan seluruh kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah diberikannya sejak alam semesta dan makhluk dicipta hingga seluruh makhluk berakhir, hingga berlangsung kehidupan kekal dan abadi bagi hamba yang dikehendakinya. Semua tercakup
masuk dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluk dan Maha Penyayang kepada orang mukmin, sama saja kita menyebut seluruh kenikmatan anugerah ilahi kepada para siddiqin, para aulia, para salihin, para mukminin, pada orang-orang yang tidak baik, pada orang yang baik, pada orang yang jahat, pada orang yang berbuat hina, pada orang yang berbuat mulia. Semua kenikmatan itu terpadu dalam satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh kejadian alam semesta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dijelaskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah 19 huruf. Maka oleh sebab itu Al-Imam Umar Al-Mahbar bin Abdul Rahman As-Saggar alaihi rahmatullah, sekali waktu dia pergi berkhalwat ke makam Nabi Allah, tempatnya jauh dari pulang bawa 40 ekor unta penuh dengan bawaan. Berapa bulan bilang datang bawa 40 ekor unta penuh dengan tumpukan barang ini apa namanya beban yang penuh. Maka berkata, ya Syekh Umar, ya Syekh Umar Allah, wahai imam, kau lama pergi entah kemana, tiba-tiba kau datang dengan 40 ekor unta yang penuh dengan beban. Apa isi unta itu dan kau di mana? Dia berkata, aku berkhalwat di dekat makam Nabi Hud, ada tempat khalwat. Di situ memang tempatnya lembah, ya, yang landai, ada danau di situ. Sana kan jarang danau, ini ada danaunya dekat situ. Aku khalwat di situ. Lalu 40 ekor untanya apa isi? Apa yang bawa bebannya ini? Dia berkata, buku. Iya, 40 ekor unta bawa penuh. Berapa ratus ribu buku itu. Satu ekor unta itu bisa bawa 100 kg. Lebih 200 kg mungkin masih bisa. Gimana kalau 40 ekor unta? Penuh bebannya. Buku apa wahai imam? Buku aku mentafsirkan baru kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dari Al-Quran. Sudah diangkat, sudah ditulis, sudah diangkat 40 ekor unta, itu berapa ratus ribu kitab, isinya baru tafsir Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama surat Al-Fatihah. Belum selanjutnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya dengan Imam Abdullah bin Abdul Rahman Al-Baqi alamat dunia. Ketika dia datang ke haji, musim haji, maka dia seorang ulama besar di Islam dan seorang imam besar disebut alamat dunia, karena dia disebut oleh para ulama demikian karena ulama di masa itu mengakui dia di derajat yang nomor 1 dari seluruh ulama dunia. Dia pergi haji, tidak ketahuan pakai sorban di rumah, sama pakai ihram. Nah, masih dalam keadaan pakaian ihram pada pengajian, hadir guru-guru, para imam-imam, para ulama. Terus berkatalah Mufti Makkah saat itu, aku ada satu masalah yang belum ketemukan jawabannya. Kebetulan ini imam-imam dari seluruh dunia hadir. Aku ingin tanya, tolong jawabnya, aku tidak tahu jawabannya. Disebutkan pertanyaannya, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Maka di situ ada Imam Abdullah bin Abdul Rahman Al-Baqi, tapi tidak ketahuan karena dia pakai ihram. Masih belum
tertinggi ilmunya di saat itu, di masa itu dari seluruh ulama dunia. Dia berkata pada pemuda di sebelahnya, kamu ajukan tangan, jawab jawabannya ini. Pemuda itu berkata, aku bisa jawab, wahai mufti Makkah. Melirik seluruh ulama di dunia ini. Seluruh ulama sedunia yang bergaji yang hadir di saat itu di alam kali ini semuanya melirik bocah ini. Bocah pemuda maksudnya ABG itu anak baru gede ya. Saya juga anak baru gede. Jadi sebab tidak ada orang yang langsung lahir tua, pasti anak dulu. Jadi hadiran dengarkan Allah. Nah ini si pemuda ABG ini kasih tahu jawabannya ini. Jawabannya ini kaget seluruh ulama dunia, termasuk mufti Makkah. Bukan kamu yang jawab pasti. Dari mana kamu tahu jawaban itu? Jawaban itu tidak ada yang bisa menjawab kecuali alamatul dunia, Abdullah bin Abdurrahman al-Baqi. Abdurrahman bin Abdullah al-Baqi. Alamatul dunia. Maka di saat itu ia berkata, aku dengar dari ini orang di sebelahku. Lihat orangnya di situ. Oh imam, aku di depan, oh imam besar. Maju sini, kami ingin dengar daripada ilmumu. Dia berkata, aku tidak punya waktu, aku mau haji, mau pulang. Hanya berapa hari saja aku tinggal di sini. Ya berapa hari pun kami ingin tabarrukan belajar dan membaca kitab. Ya udah, kita apa silakan. Ia tinggal sampai 1 bulan di Makkah Mukarramah, ngajar setiap maghribnya tentang suatu kitab, tapi masih di makna huruf ba. 1 bulan belum selesai, sampai waktu dia harus buku baru ba, Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillah saja, baru ba-nya saja yang ditafsirkan, maknanya begini, dalilnya begini, keluar terus. 1 bulan sampai waktunya pulang, baru huruf ba-nya saja itu pun belum selesai. Demikian ulama-ulama terdahulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Imam Syafi'i merujuk kepada para sahabat dengan dalil-dalil yang ketiga bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari awal suratul Fatihah. Demikian juga Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Namun Imam Malik berpendapat bahwa ia bukan dari bagian suratul Fatihah, tapi hanya awal dari setiap surat saja. Demikian kecuali surat At-Taubah. Demikian hal yang layak kita ketahui. Jadi kalau kita bermakmum dengan imamnya, madhabnya Hambali, Imam Hambali itu tetap mewajibkan basmalah, tapi dengan sirran. Basmalahnya dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan begitu. Tapi kalau nak baca Bismillah, langsung aja, nggak sah sholat kita rohani bagaian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masing-masing mazhab mempunyai jalur sanad keturuannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpegang dengan riwayat-riwayat yang kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berada di dalam mazhab Syafi'i yang menjaharkan semua bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, demikian seterusnya. Hadirin hadirat, Bismillahirrahmanirrahim ini 19 huruf. Ya, terpadu dari 19 huruf. Dan 19 huruf ini juga diriwayatkan dalam tafsir Imam Qurtubi bahwa ini menunjukkan jumlah kaum Hawariyun, orang-orang yang mendukung Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam di masa itu. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf isyarat untuk orang-orang Nasrani bahwa Allah tahu jumlah siapa penolong, berapa orang yang menolong Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam.
yaitu 19 orang awal itu yang disebut dalam firman Allah SWT, "Wal insana wal iman ansari wa qala wa inna nahnu ansarullah." Itu 19 orang. Lalu berkata Nabi Isa, "Maukah di antara kalian berkorban? Ia nanti wajahnya akan menjadi seperti wajahku, dan dia akan dihukum mati, dan menjanjikan baginya surga." Satu maju dari 19. Maka ketika mereka ingin menangkap Nabi Allah Isa, dalam riwayat Imam Qurtubi dan Imam Tabari juga dalam tafsirnya, di saat itu secepatnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Allah Isa ke langit. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidak dibunuh Nabi Allah Isa itu dan tidak pula disalib, tapi satu orang diumpamakan, wajahnya dirubah oleh Allah mirip dengan Nabi Allah Isa. Dalam riwayat Imam Tabari dan Imam Qurtubi, itu adalah salah seorang waliyun yang dijanjikan oleh Allah SWT. Mereka tidak percaya. Ketika orang-orang awali berkata demikian, bahwa itu bukan Isa sebenarnya, itu adalah salah satu di antara kami. Dihitung jumlahnya, ternyata jumlah mereka 18. Satu tidak ada. Kemana? Sudah diubah oleh Allah, wajahnya mirip dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Makanya oleh sebab itu Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, dan kalimat ba bisa bermakna ziyadah atau tambahan saja, karena isyarat 19 awaliyun itu satu diantaranya wafat untuk membela Nabi Allah Isa alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga Bismillahirrahmanirrahim ini turun kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dibawa suratnya oleh burung hudhud. Kalau kita burung yang bisa berbicara itu burung apa? Kalau burung tak mudah. Kalau burung tak mudah, burung apa sih disebutnya? Beo, burung beo, burung itu burung yang bisa bicara. Ya, dibawa surat, aku membawa surat dari Sulaiman. Innahu Bismillahirrahmanirrahim, yang padanya tertulis sungguh dia Allah Subhanahu wa taala itu. Ditulis surat itu dengan huruf oleh Nabi Allah Sulaiman, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah dengan selamat untuk menyerahkan diri jika kau ingin selamat pada Ratu Balqis. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Allah Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan menguasai jin, syaitan, manusia dan hewan dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Qurtubi, seluruh syariat Islam dan ajaran Islam, agama Islam berpadu dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku dengan nas berbuat baik-baik kepada orang-orang yang tidak baik, itu adalah salah satu dari rahasia Ar-Rahman Jahannam. Kalau kepada Allah SWT ibadah yang baik, yang mulia, yang luhur, buat baik pada orang yang baik juga, itu dari kalimat Ar-Rahim pecahannya. Seluruh syariat ini berpadu dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim karena mengandung zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Allah Daud, ayahnya Nabi Sulaiman, punya anak 19. Sama dengan jumlah hurufnya basmalah. Tetapi dia tidak mewariskan harta, namanya Nabi tidak mewariskan harta. Namun Nabi Allah Daud mendapatkan kemuliaan untuk
untuk 19 anaknya berupa anugerah dari Allah dipadukan oleh Allah kepada salah satunya saja, yaitu Nabi Allah Sulaiman yang diberikan kepadanya rahasia kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim dari 19 huruf ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, juga dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa jumlah tukang sihir Fir'aun yang ditundukkan oleh Nabi Allah Musa itu 19.000 orang jumlah. Paling-paling angka 19 lagi. Ya, ini kita bicara angka-angka begini kan di pasangan itu. Zaman sekarang adalah model yang begitu. Ya, kalau zaman dulu, zaman Orde Baru itu masih ya tiap maghrib kerjaan baca Yasin, ini Salim, nongkrong di warung memberi radio pengumuman podcast. Dulu namanya podcast, sekarang tidak tahu namanya apa, kan mau tahu juga namanya apa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, yang 19 huruf itu juga 19 huruf ini adalah jumlah daripada malaikat yang menjaga neraka. Dijelaskan oleh Imam Qurtubi, Imam Tabari dan lainnya bahwa neraka itu terdapat padanya 19 pintu dan setiap pintu ada penjaganya, yaitu malaikat Zabariyah, dan jumlahnya 19. Disebutkan di dalam surat Al-Muddathir, ya, alaiha 19. Di neraka itu ada 19, maksudnya 19 malaikat Zabariyah yang menjaga dari 19 pintu daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkata Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Qudni, Ibn Husain radhiyallahu anhu bahwa perbanyaklah kalian untuk membaca basmalah agar selamat dari 19 pintu neraka itu dan 19 malaikat Zabariyah itu. Demikianlah ucapan Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqi bin Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu majma'in, bahwa kata Sayyidina Ja'far As-Sadiq, perbanyaklah basmalah karena dengan memperbanyaknya kau akan mendapatkan surga dalam setiap hurufnya, dan akan ketahuilah bahwa 19 malaikat penjaga neraka itu tidak berbuat terkecuali dengan basmalah juga. Menyiksa penduduk neraka, Bismillahirrahmanirrahim, lempar kalau neraka, Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Kalau sering menyebutnya, justru itu adalah kekuatan mereka. Kekuatan mereka adalah pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka banyaklah baca Bismillahirrahmanirrahim, yang dengan itu kau akan selamat dari 19 pintu neraka itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Bushra Al-Hafi alaihi rahmatullah, salah seorang ulama yang ulama salafus saleh yang sangat masyhur. Bushra Al-Hafi ini awal daripada sebelum dia meningkat menjadi imam besar saleh dan ulama, ia melihat kalimat tulisan Bismillahirrahmanirrahim di jalan, lalu dia mengambilnya dan berkata lebih, lalu dia menciumnya dan menaruhnya di dahinya dan memberinya minyak wangi-wanginya, ditaruh di tempat yang tinggi di rumahnya. Maka Allah wangikan namanya di antara umatnya di masa itu, masyarakatnya di masa itu, namanya wangi, yaitu dicintai oleh banyak orang karena dia mewangikan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerak-geriknya tidak lepas dari basmalah. Duduk di
Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri basmalah, makan basmalah, minum basmalah, keluar basmalah, masuk basmalah, berbuat ini dan itu semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka perbanyaklah hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Dan rahasia Al-Quranul Karim itu keseluruhannya ada pada Sab'ul Mathani, yaitu ada pada Al-Quran, ada pada surat Al-Fatihah. Dan kemuliaan seluruh makna surat Al-Fatihah ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan hadirin-hadirat, dari seluruh kalimat itu makna tersimpan dalam kalimat Allah. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Betapa luasnya makna nama-Mu Allah, gerbang harapan. Ya Allah, ya Allah. Berkata sebenarnya oleh Syarif, Bismillahirrahmanirrahim adalah tijan usul, mahkota yang benteng terkuat, dan sumbernya adalah nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam dalamnya makna nama-Mu, gerbang harapan. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, persatukan kami, jangan pecah belah kami. Jadikan wilayah kami damai dan sejahtera, jauh dari musibah dan perpecahan. Jadikan pula kota kami damai, jauh dari perpecahan dan permasalahan dan ketidaksejahteraan. Jauhkan dari kami, jauhkan hujan yang mendatang membawa musibah, jauhkan banjir yang membawa musibah. Datangkan, gantikan dengan rahmat dan anugerah. Ya Allah, ya Allah, dalam bangsa kami dan seluruh muslimin muslimat di barat dan timur. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ingat makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Berpadu seluruh kenikmatan dunia dan akhirat dalam dua nama-Nya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul alim.
Fadilatul Syekh dari Bapak Habib Mukhtar bin Muhammad Al-Mukhtar dari Tapos Beduk, yaitu Habib Ado di wilayah Tapos Beduk. Kita boleh melakukan salat ghaib untuknya. Demikian juga kita lakukan juga, kita batalkan juga untuk salat ghaibkan Habib Abdul Qadir Muhammad Al-Wadad yang semestinya kita menyalatkannya di makamnya. Kemarin malam minggu kita berziarah ke makamnya, tidak memungkinkan kita karena padatnya masa yang memungkinkan salat di situ. Ya kita ikutkan di sini saja karena masanya banyak. Juga Syarifah Sida Abbas, ibunda daripada Habib Rizik Syihab. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang saya sampaikan saran, sekedar saran. Malam 25 Januari, saran saya, kalau ada orang bertanya, maka Majelis Rasulullah SAW tidak mengadakan majelis khusus untuk malam Natal. Itu malam ibadahnya saudara-saudari kita turunan Nabi Adam dari Nasrani, orang-orang Kristen, Katolik, Protestan dan lain sebagainya, kecuali kalau majelisnya ada rutinan. Kebetulan malam Selasa depan pas malam Natal, bukan mau-maunya kita, ya, memang pas malam Selasa. Kalau bukan malam Selasa, saya nggak mau bikin acara. Kita harus saling menghormati di saat kita Idul-Adha, Idul Fitri, Ramadan, lainnya mereka mengalah di saat 1-2 hari mereka silakan saja, kecuali malam tahun baru. Kenapa? Malam tahun baru juga malam Selasa. Tadi kita buat secara besar. Kenapa? Bukan untuk orang yang non-muslim, tapi untuk muslimin muslimat, agar tidak terjebak keluyuran bersama kemari, meninggalkan rumahnya untuk bermaksiat, dengan kumpul dengan berzikir Allah 1000 kali, insya Allah di Monas. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar, waktu kita sempit. Kita bersalam kepada Rasul dan bersalat terbaik dibimbing oleh guru kita yang kita cintai, Al-Habib bin Muhammad Al-Wadad. Tetap Allah ini kita berbuat dengan syukur. Karena hadirin yang tidak mempunyai wudu cukup berdiri di tempat saja, dan kalian tidak perlu maju mundur karena sholat ghaib itu tidak butuh rukuk sujud kan. Jadi walaupun rapat juga tidak apa-apa, tapi yang tidak punya wudu dia berdiri aja, tidak usah karena lari di tempat wudu berantakan kacau balau. Yang ada wudu ikut salat, yang tidak ada wudu ikut berdoa saja dalam artinya, dalam ucapannya. Demikian kita bersalam kepada Rasul dan Muhammad Rasulullah yang dibimbing salat baik oleh guru kita yang kita cintai dan muliakan, Al-Habib bin Muhammad Al-Wadad yang Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ana
الصلاة على روح السيد مهضار بن محمد المهضار، ثم على روح السيد القادر بن محمد الحداد، ثم على روح شريفة سيدة العطاس. أثابكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.